Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita komedi geblek India Selatan yang berjudul F3 Fun and Frustration. Film yang dibintangi aktor-aktor terkenal seperti Varun Tej, Venkatesh, Tamanah, Sonal Chauhan, dan Pooja Hegde ini mengisahkan sekumpulan orang-orang tamak haus duit yang mencoba menipu konglomerat kaya raya India. Berbagai macam kekoplakan gak ngotak mereka lakukan demi bisa dapat uang miliaran rupiah. BTW, kalau kalian belum lihat film yang pertama, Om udah taruh linknya di deskripsi. Untuk peran sih semuanya masih sama, tapi film pertama sama film kedua ini nggak saling berhubungan. Monggo mau lihat film yang pertama dulu atau yang ini dulu, silahkan. Udahlah, nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan konglomerat terkaya di India yang bernama Anand Prasad. Saking kayanya, pas Prasad mendatangi menteri yang lagi kampanye, tuh menteri langsung turun dari panggung dan menjilat si Prasad. Sepulang dari nemuin si menteri, Prasad pun pengen berhenti di pasar buat minum teh. Nah, di sana diperlihatkan, walaupun tajir mampus, Prasad nggak sombong. Orang-orang miskin di sana juga menghormati si Prasad. Namun pas mau pulang ke rumah, tiba-tiba dadanya si Prasad nyut-nyutan. Alhasil, ini orang pun langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dirawat oleh dokter terbaik di India. Keesokan harinya diperlihatkan kalau si Prasad udah sembuh. Nah, di sana Prasad nanya sama tangan kanannya yang bernama Sharma, mengapa tuh menteri kemarin langsung turun dari panggung padahal dia lagi kampanye? Kenapa orang-orang miskin di pasar sangat menghormati dia seperti dewa? Kenapa juga rumah sakit ini mendatangkan dokter terbaik dari negeri ini untuk merawat dirinya? Dengan mantap hakul yakin, Sharma pun bilang, karena mereka semua itu menghormati Anda, Tuan. Tapi Prasad tidak sepakat. Mereka semua menghormati dirinya karena uang. Di dunia ini uang sangat berkuasa. Tanpa uang, orang itu tidak ada harganya. Jadi, kalau ada anggapan uang tidak bisa membeli kebahagiaan, telek loh. Token listrik bunyi, gas habis, minyak habis, angsuran numpuk, masih bisa bilang bahagia gitu? Intinya sih, siapa yang memegang uang, dialah yang berkuasa. Nah, di lain tempat diperlihatkan ada emak-emak yang nyap-nyap terus sambil meres cucian kotor. Tuh emak-emak protes karena anak tirinya yang bernama Venky nggak kaya-kaya. Mana angsuran banyak bener lagi. FYI aja nih ya, Venky ini harus ngempanin adik-adik tirinya yang selalu minta ini, minta itu banyak sekali. Diceritakan juga kalau si Venky ini bekerja sebagai maklar. Pokoknya segala maklar dia embat dah. Nah, si Venky ini juga partneran sama om-om yang bernama Raghu. Suatu hari, Venky menyarankan ke Raghu untuk menginvestasikan semua uang mereka ke sebuah restoran. Mereka yakin restoran ini akan bisa sukses besar. Singkat ceritanya, mereka pun berinvestasi ke keluarga Mangan. Rupanya itu keputusan yang sangat buruk. Keluarga Mangan ini adalah keluarga matre dan penipu. Nggak sampai sebulan mereka investasi, mereka malah dapat tuntutan karena banyak orang yang keracunan makanan. Di saat si Venky dan si Raghu nyesek, Harika, anak tertua keluarga Mangan, malah bisa membeli mobil baru. Kambingnya pas mencahin kelapa buat selamatan, tuh mobil malah kebaret. Ngeheknya, emak, nenek, sama tantenya malah nyaranin ngancurin aja tuh mobil biar bisa diganti sama asuransi. Alhasil, mobil yang belum keluar dealer itu pun udah ringsek habis-habisan. Nah, pas sales mau ngasih kunci mobil, dia pun kaget parah. Tuh mobil udah kayak habis disundul sama genderuwo. Bangkeknya, sales bilang, mereka itu harus membeli asuransi dulu kalau mau dapat klaim. Lah, daftar aja belum udah minta ganti rugi asuransi. Tapi keluarga Mangan ini nggak hilang akal. Dia pengen menjual tuh mobil rongsok ke orang yang paling gampang ditipu. Nggak lama kemudian, Venky pun datang. Keluarga Mangan langsung bilang kalau mereka itu membeli tuh mobil untuk diberikan ke Venky sebagai rasa bersalah. Tapi syaratnya, Venky harus nanda tanganin surat serah terima mobil itu. Rosok, jual beli rosok. Mendapat petunjuk dari tukang rosok, dua orang ini pun sedikit curiga. Masa iya sih keluarga penipu ini mau ngasih mobil cuma-cuma? Coba cek dulu. Mulus kok, aman ini mah. Tapi pas sudah tanda tangan surat angsuran mobil, mereka pun baru tahu kalau tuh mobil udah kayak ketiban sapi bunting. Alhasil, Venky pun harus membayar uang muka mobil ke Harika dan melunasi angsuran mobil itu sampai lunas. Nah, karena mengancam akan lapor ke polisi, dua badut ini pun langsung disuruh ke rumah keluarga Mangan. Venky sih aslinya udah curiga kalau dia mau ditipu lagi. Namun si Harika langsung ngeluarin balsem dan memijat si Venky. Dengan jurus jari dewa, Venky pun langsung kelepek-kelepek. Bahkan tanpa sadar, Venky juga bilang akan membayar semua angsurannya si Harika. Nggak cuman itu, Venky juga disuruh bawa cucian kotor ke laundry. Emang ya, pelayan wanita itu bisa menghipnotis? Di lain tempat diperlihatkan Varun, pengusaha sukses Tanvan Rufawan.
Saking suksesnya, bahkan si Farun ini sangat dekat dengan Pak Menteri. Ini siapa kok asal nyelonong aja? Walah wedus, cuman ngimpi. Rupanya Farun sama paman yang bernama Senu itu adalah pengangguran banyak gaya. Udah kere nggak mau kerja, pengennya dapat duit banyak. Sampai suatu hari mereka pun berpura-pura jadi preman yang menguasai lahan orang. Intinya sih kalau tuh pemilik lahan nggak mau membayar mereka, tuh lahan akan mereka sita. Tak lama berselang, datanglah pemilik lahan yang ketakutan parah. Mereka pun memohon jangan mengambil lahannya. Dengan bangga, Farun bilang kalau orang itu adalah penusuk berdarah dingin. Jelep. Kalau Om Botak nggak ngasih uang mereka 1 juta rupiah, maka Om Botak akan disunduk-sunduk. Karena nggak mau disunduk-sunduk, mereka pun harus mengeluarkan koper. Tapi pas membuka tuh koper, loh kok isinya cuma baju? Kok ada kampak? Lah kok pedang? Ya si Farun ini pun langsung jiper lah. Sedangkan di sisi lain, preman bayaran disuruh ngantri buat diinjus-injus. Kamu kan udah diinjus tadi, masih pengen ngikutan aja, emangnya ngantri bansos? Nah, di saat Om Botak mau menusuk si Sanu, Farun pun kambuh gagapnya, jadi dia nggak bisa teriak. Alhasil, Senu pun bolong peyutnya. Main cabut aja bu, ya ditancepin lagi dong. Nah, pas 2 orang itu pergi, mereka malah menggali tanah buat ngubur Farun dan Sanu. Katanya, ya 2 orang madesu ini pun langsung kabur lah. Di sisi lain, diperlihatkan perusahaan si Prasat JK Corporation. Di meeting direksi, mereka membahas perusahaan mainan JK yang terus saja merugi. Direksi pengen perusahaan itu disuntik mati aja. Tapi Prasat nggak sudi, dari perusahaan mainan itulah JK Corporation lahir. Dia ingin gimana pun caranya tuh perusahaan terus eksis. Nah, di tempat lainnya lagi, diperlihatkan inspektur polisi yang bernama Nagaraju. Dia itu berhasil menyita uang 2 juta rupiah hasil sogokan para pejabat. Diperlihatkan juga kalau si Nagaraju ini adalah polisi yang jujur yang nggak mau nilep uang yang bukan haknya. Tak lama berselang, komisaris polisi Chandra pun datang. Chandra sangat bangga dengan pencapaian si Raju. Bahkan pas ditelepon sama MLA, Chandra menolak mengembalikan uang itu. Tapi pas diwawancari sama wartawan, Chandra bilang kalau uang yang berhasil disita itu cuma 200.000 rupiah. Walah bancet, ini orang mangas duit toh. Di tempat lain, diperlihatkan si Farun dan si Senu yang lagi ngobrol di restoran. Di sana Farun ngeliat cewek cantik imut-imut tajir yang bernama Hani. Karena penasaran, 2 lumut berjalan ini pun ngikutin si Hani. Ngelihat si Hani ini kelihatan tajir bener, Farun pun punya rencana. Dia pengen macarin tuh cewek dengan kegantengannya, biar dia bisa morotin si Hani. Walah wedus, jebule cuman babu. ART. Hani ini cuman gaya doang yang gede, tapi aslinya kere mencicil. Malam harinya, Farun pun nelpon si Fengki kalau dia tuh punya project mantep. Nah, di rumahnya si Farun, baru deh kita dikasih tahu kalau si Farun itu rabun senja. Jadi kalau abis maghrib, ini orang matanya langsung buram. Bahkan dia hampir aja digebukin satu kampung karena dikira godain istri tetangga. Namun si Fengki ini tetap aja nggak mau ngaku kalau dia tuh rabun senja. Tengsin katanya. Dahlah, nggak lama kemudian Senu dan Farun pun sampai di rumahnya si Fengki. Farun bilang kalau dia tuh pengen deketin cewek tajir mampus, nikahin tuh cewek. Habis itu dia akan jadi konglomerat setelah nikahin tuh cewek. Sialnya, pas dikasih tunjuk foto tuh cewek, Fengki yang matanya buram malah langsung setuju. Mendengar ada cuan gede, Ragu pun juga tiba-tiba langsung nongol di sana. Dan akhirnya 4 serangkai ini pun sepakat untuk menjinakkan si Hani. Keesokan harinya, dengan uang patungan dan modal bisnis yang masih tersisa, 4 sekawan ini nyewa mobil Porsche untuk berpura-pura jadi orang tajir. Nah, di kafe, Senu pun berpura-pura menyuruh si Farun untuk pulang karena babinya yang tajir melintir sangat khawatir. Kambingnya yang kecantol malah cewek lain yang bernama Sumita. Ya, ini cewek pun langsung diusir sama si Senu lah karena kelihatan kere. Setelah itu, baru deh si Hani kecantol. Singkat cerita, setelah sama-sama saling ngedabus, mereka pun pengen cabut. Nah, di parkiran, Senu pun beralasan dia harus segera menjemput Wan besar. Padahal sih, karena tuh sewa mobil udah mau habis. Nah, di saat itu, Sumita pun kembali nyamperin. Yuk Farun, ikut aku aja, aku anterin pakai skuterku. Tapi Senu langsung mengusir tuh Sumita. Jangan mau bos, gayanya udah kayak pembantu gitu kok. Ya, si Hani yang kesindir langsung keselak lah. Kambingnya lagi, supirnya si Hani malah nyeletuk. Cewek gila, ayo pulang. Disuruh beli boba sama tuan malah lama bener. Karena nggak mau ketahuan kerenya, Hani pun membujuk tuh supir buat berpura-pura agar si Farun bisa nebeng dia. Nah, di dalam mobil, mereka pun saling pegang-pegangan tangan dan mesra-mesraan. Asoy! Ya gini inilah kalau sama-sama kere tapi sok flexing. Nah, di rumah baru dia diketahui kalau si Hani itu adalah adiknya si Harika. Wah, ini nih bakalan dikerjain lagi nih sama keluarga Mangan. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan kalau 4 serangkai girang bener karena rencana awal mereka berjalan mulus.
Tapi sekarang mereka butuh modal buat meyakinkan si Hani untuk mau nikah sama si Farun. Keesokan harinya, Fengki dan si Ragu datang ke rentenir yang bernama Pala. Ragu bilang, walaupun Pala ini ketua mafia kejam, tapi dia tuh sangat menghormati cewek, bahkan sampai ke level dongok pas Pala menghormati cewek. Adalah intinya sih, Fengki dan si Ragu menggadaikan sertifikat rumah dan kantor mereka buat minjem 250.000 rupiah. Setelah dapat duit, Farun pun langsung bereaksi. Segala sesuatu yang diminta sama si Hani langsung diturutin sama si Farun. Pokoknya jor-joran abis-abisan. Tapi Ragu ngerasa aneh. Oke lah, kalau tuh cewek minta TV, HP, kulkas, tapi ini kok minta dibeliin tepung, gula, beras, minyak goreng. Ini orang kaya beneran atau bakul warteg ya? Di lain tempat diperlihatkan keluarga serakah cuan besar, tapi mereka masih belum puas. Hani ini disuruh berpura-pura ulang tahun biar dapat uang dari si Farun. Keesokan harinya, Hani beneran minta hadiah ulang tahun sebesar 250.000 rupiah. Karena mereka udah kere, mereka pun gadein lagi apa yang bisa mereka gadein ke Pala. Singkat cerita, mereka pun nurutin apa yang diminta sama si Hani. Sampai suatu hari di mall, Sumanti nyatorin si Farun. Dia bilang kalau dia tuh jatuh cinta beneran pada pandangan pertama sama si Farun. Tapi Senu, Fengku, dan si Ragu yang tahu kalau ini cewek kere langsung mengusir dia. Aduh, kasihan. Di lain sisi diperlihatkan kalau polisi kembali menyita berlian ilegal dari penyelundup. Seperti yang udah-udah, Chandra pun bilang kalau berlian yang disita itu cuma 2 biji. Emang ini komisaris serakah bener ya? Kembali lagi ke 4 sekawan, Fengki punya rencana. Si Farun itu disuruh bilang kalau orang tuanya nggak setuju kalau nikah sama si Hani. Jadi si Farun harus bisa meyakinkan si Hani untuk kawin lari sama dia. Nggak lama kemudian, Hani malah nelpon si Farun. Bangkeknya, Hani malah bilang duluan apa yang seharusnya Farun bilang. Ya mereka semua pun langsung keder lah. Di sini mereka pun mulai curiga, kok rencananya sama kayak si Hani. Dalah kepalang basah, Farun pun disuruh tetap kawin lari sama si Hani. Singkat cerita, dengan penyamaran Yahud, mereka pun datang ke kuil. Jual obat pingsan, jual obat ayam. Wah, perasaan kok mulai nggak enak nih. Dan bener aja pas ngeliat cewek yang bernama Hani, Ragu dan si Fengki pun langsung kena stroke. Kejet dong. Bangkeknya, Farun dan si Senu malah mengira ini 2 orang kejet karena melihat si Hani yang cantik badai. Nggak lama kemudian, Fengki dan si Ragu pun membawa si Senu dan si Farun ke depan warung keluarganya si Mangan. Farun nanya, uang kita tinggal berapa? Nih uang kita tinggal 30 rupiah. Terakhir nih lo ya. Ya udah, kalian masuk ke warung itu, beli bubur yang paling murah. Awalnya si Farun ogah, nggak level lah dia makan di warung. Uang sebentar lagi dia akan jadi jutawan kok. Tapi karena terus dipaksa, ya udah deh. Bangkeknya, pas melihat Hani yang ternyata miskin, baru deh 2 orang ini pun langsung ikutan kena ayan. Kejet dong. Di sini akhirnya mereka pun sadar kalau mereka itu saling kena tipu. Kok tiba-tiba Sumita juga ikutan datang ke sana pakai mobil mewah. Sumita bilang kalau dia tuh anak konglomerat yang sedang mencari cinta sejati. Dari kemarin dia tuh naksir berat sama si Farun, tapi Farunnya aja yang sok jual mahal. Di sini Sumanti pun ngasih undangan pernikahannya untuk si Farun. Ya, udah jatuh ketiban kebo bunting. Setelah Sumita pergi, Farun meminta semua barang yang dia belikan. Tapi keluarga Mangan bilang kalau semua uang dan barang itu udah habis, blast. Sama kayak sebelumnya, Farun pun disuruh masuk ke rumah. Nah, di sana Hani udah menyiapin balsam dan pijatan jari dewa. Kayak si Fengki kemarin, Farun pun langsung kena hipnotis betina. Di lain tempat, diperlihatkan si Prasad yang duduk termenung. Prasad curhat ke Sharma. Walaupun semua orang menghormati dirinya dan uangnya banyak bener sampai nggak pernah habis, tapi ada yang kurang. Prasad nggak punya pewaris untuk kekayaannya. Dia itu kangen anaknya yang kabur pas usia 10 tahun. Dan inilah saatnya Prasad harus menemukan putranya yang hilang itu. Nah, di lain tempatnya lagi, Pala pun dikasih kabar kalau Fengki dan Ragu nggak bisa ngembaliin uang mereka pinjem. Alhasil, rumahnya si Fengki pun mau disita sama si Pala. Tapi karena emak tirinya si Fengki itu ngamuk-ngamuk, Pala pun jadi nggak tega. Alhasil, tuh rumah pun dikembalikan ke keluarganya si Fengki. Tapi Pala nggak mau rugi. Fengki dan kroco-kroconya ini akan diudal-udal onderdilnya dan dijual ketengan di pasar. Karena nggak mau jeroannya dijadiin soto tangkar, Fengki dan yang lain pun cerita yang sebenarnya kalau mereka itu ditipu sama keluarga matre yang serakah. Sore harinya, keluarga Mangan pun sampai di tempatnya si Pala. Bukannya sok galak, Pala pun malah guling-gulingan di depan para cewek-cewek. Kambingnya lagi, Pala malah membela para cewek-cewek. Karena terjadi keributan, Pala pun bilang, keluarga Mangan harus mengganti semua uangnya yang telah mereka ambil. Kalau enggak, Hani dan si Harika harus nikah sama si Farun dan Fengki. Karena nggak punya pilihan lain, mereka pun setuju. Tapi tiba-tiba ada Pak Comblang yang ngabarin kalau ada keluarga kaya raya yang pengen nyari mantu. Mereka nggak perlu mahar, yang penting mau nikah sama anaknya aja. Ya ini keluarga matre pun langsung putar haluan lah. Bahkan si Pala ini malah dimarah-marahin sampai kejat-kejat.
Di saat para cowok-cowok udah kena mental, Pak Comblang pun bilang, sayangnya nih ya, kalau kalian setuju, kalian nggak akan dapat warisan. Gimana, masih mau nggak? Ya ini cewek-cewek pun langsung putar balik lah ke Farun dan si Fengki. Melihat ini cewek-cewek kejem bener, Pala pun sangat salut sama si Babe. Bisa hidup dengan cewek-cewek bawel nyebelin, matre parah. Singkat cerita, karena nggak mau kena mental lagi, semua orang pun langsung dibawa ke kantor polisi. Itu anaknya siapa tuh? Lah, ngapain tuh pada tantrum? Oh alah, gara-gara HP yang buffering. Adalah itu nggak penting sekarang. Nah di sini Raju pun bilang kalau keluarga Mangan itu harus ngembaliin uangnya ke Fengki. Habis itu Fengki harus ngembaliin uangnya ke Pala. Habis itu Pala harus ngasih persenan ke polisi. Lah kemana sosok Raju yang jujur kok malah jadi ikut-ikutan korup? Rupanya si Raju ini udah capek jadi polisi jujur. Setiap dia jujur pasti dikadalin terus sama atasannya. Bahkan sekarang Chandra lagi mencoba memecat dirinya karena terlalu jujur. Mending jadi polisi bangke aja sekalian kalau gini mah. Karena bingung nyari uang di mana, Raju pun punya ide. Dia pengen kerjasama sama semua orang ini. Dia tahu Chandra itu lagi ke Delhi. Jadi para cecunguk ini disuruh ngerampok rumahnya si Chandra. Nanti uangnya dibagi rata. Karena nggak punya pilihan lain, mereka pun setuju. Singkat cerita, para kacung ini pun berhasil nyikat uang dan berlian di rumahnya si Chandra. Sialnya, pas mau balik, mereka malah dicegat sama polisi. Kabarnya sih ada anak yang diculik, makanya ada operasi polisi. Karena nggak mau ketahuan membawa uang dan berlian, para cecunguk ini pun berniat ngumpetin harta itu di tempat pembuangan mobil rosok. Biar nggak ketahuan, Senu pun nulis catatan, ini berlian dan uang asli loh. Nah pas mau cabut, Fengki dengar suara dari salah satu mobil. Rupanya itu adalah anak yang diculik. Nggak pakai babi bu, mereka pun langsung membebaskan tuh anak dan mengajar para penculik itu sampai kaing-kaing. Setelah itu, mereka pun langsung menyerahkan tuh anak ke polisi. Tapi tanpa mereka sadari, ada orang yang mendatangi mobil yang berisi harta karun itu. Keesokan harinya, Raju pun nulis pembagian uang dan berlian di papan tulis. Kambingnya, Chandra yang habis kecolongan malah muncul di sana. Ya ini inspektur pun langsung ngeluarin jurus tarian ular kadut lah biar nggak ketahuan. Nah pas semua orang disuruh keluar, Raju pun malah ketakutan. Padahal si Chandra belum bilang sepatah kata pun. Raju bilang kalau dialah yang ngerampok rumahnya si Chandra. Tapi ngeheknya Chandra malah nggak percaya. Mana mungkin polisi sejujur Raju itu bisa nyolong ke rumahnya. Kambingnya, para curut malah mengira kalau mereka itu dilaporin sama si Raju. Dengan sotoy, mereka pun mengaku kalau mereka lah yang mencuri di rumahnya si Chandra. Kalau nggak percaya, mereka bahkan sampai nunjukin selfie pas ngerampok. Oh alah wedus. Karena kegoblokan para curut ini, Chandra pun nggak mau tahu tuh uang dan berlian harus kembali. Sialnya, pas mau mengambil tuh harta karun di mobil, mobilnya malah udah hilang. Di sini Chandra pun ngasih waktu 3 hari. Kalau uang itu nggak kembali, mereka semua akan ditembak mati. Di sini mereka pun panik parah. Karena nggak punya cara lain, mereka pun memilih untuk bunuh diri masing-masing. Seenggaknya mereka akan mati terhormat. Tapi di saat kritis itu, ada berita yang bisa membuat mereka tajir mendadak. Diperlihatkan kalau si Prasad membuat sayembara di TV. Dia pengen menemukan putranya yang sudah lama hilang. Kalau putranya kembali, semua hartanya akan diwariskan ke putranya itu. Ya semua badut ini pun langsung punya pikiran yang sama lah. Di lain tempat diperlihatkan kalau si Prasad udah mantap dengan keputusannya. Tapi penasehat Prasad yang kita sebut aja Ketu, Kitu, dan Kitil nggak suka dengan caranya si Prasad. Ya secara mereka itu emang pengen menguasai hartanya si Prasad secara diam-diam. Keesokan harinya diperlihatkan kalau si Fengki datang dan menyamar sebagai putranya si Prasad. Bentar nih, ini kok yang ngaku anak malah lebih tuwir daripada bapaknya ya? Adalah singkat kata nih ya, dengan meyakinkan Fengki pun berpura-pura jadi anaknya si Prasad. Ujuk-ujuk pelayan juga bilang kalau ada yang ngaku lagi sebagai anaknya si Prasad. Dan siapa lagi kalau bukan si Farun? Di saat lagi bingung-bingungnya itu, ada lagi yang ngaku-ngaku. Lah, kali ini si Harika dong yang nyamar jadi cowok. Belum selesai, ada satu lagi yang ngaku-ngaku. Kali ini si Raju yang nyewa aktor kacangan yang bernama Kisor untuk menyamar jadi anaknya si Prasad. Wis, Jan, bakalan ruwet ini mah. Jelas aja si Prasad malah jadi marah lah. Tapi dia yakin salah satu dari mereka adalah putranya yang telah lama hilang. Nah, sedangkan di kamar, para cecunguk serakah saling menyalahkan. Kambingnya, di saat semua pengen jadi anaknya si Prasad, nenek sama bibi malah punya rencana lain. Dengan kesaksiannya, mereka pengen menggoda si Prasad. Siapa tahu bisa dapat suami konglomerat. Pede sih boleh nek, tapi ngaca dulu ngapa? Kambingnya, pembicaraan itu malah didengar oleh si Ketu, Kitu, dan si Kitil. Di lain sisi diperlihatkan kalau pencuri mobil yang bernama Satya berniat menjual tuh mobil rosokan ke dealer mobil kuno. Tapi karena tuh mobil emang udah parah, dia pun ditolak mentah-mentah. Nah pas membuka bagasi, baru dia sadar kalau ada uang jutaan rupiah dan berlian. Tapi pas ngeliat catatan yang bilang kalau ini uang dan berlian asli, ini orang-orang jamban malah mengira kalau tuh uang dan berlian palsu. Was Jan, komedi.
Di sisi lain, 3 serangkai madesu pun malah punya rencana sendiri. Mereka ingin bekerja sama dengan penjahat kejam yang bernama Rocky. Intinya sih mereka pengen membunuh si Prasad biar hartanya jatuh ke tangan mereka. Nggak pakai lama, Rocky dan Babu pun langsung menyusup ke istana. Dengan memanfaatkan susu yang sudah dikasih racun, mereka pun berniat membunuh si Prasad. Kambingnya mereka malah kegep sama si Sarma. Nggak cuman itu, tuh susu pun malah mau disikat sama si Senu. Jelas aja ini orang pun langsung ngebuang tuh susu. Karena nggak mau ketahuan, Rocky yang kejam pun malah digaplokin sama semua orang. Malam harinya diperlihatkan acara makan malam. Ya kayak orang kere lainnya, mereka pun langsung membantu makanan di rumah orang kaya. Ketika si Prasad ikutan join, mereka pun ngeliat si Prasad makan pakai tangan kiri. Ya semuanya langsung ikutan pakai tangan kiri lah, biar dikira anaknya. Tapi Sherma bilang tangan kanan tuan itu lagi sakit, jadi makan pakai tangan kiri. Ganti tangan kanan lagi. Sherma juga bilang kalau mendiang nyonya itu emang kidal sih, pakai tangan kiri lagi. Dan malam itu para penipu ini pun pada bingung makan pakai tangan apa, kiri kanan, ambulah pakai kaki aja bos, lebih aman. Singkat cerita, tuh makan malam pun malah jadi ajang saling pamer penipu-penipu ini. Karena jengkel, Prasad pun langsung cabut lah. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Prasad kedatangan tamu teman lamanya dari Amerika. Temannya itu dengar kabar kalau si Prasad menemukan anak yang telah lama hilang. Karena hal itulah mereka pun pengen menjodohkan anak mereka dengan anaknya si Prasad. Dan keluarlah mbak-mbak super gendal-gendul manis imut-imut neneknya gede. Mantep bener dah. Kambingnya pembicaraan itu didengar sama si Fengki. Di sini Fengki yang bangke punya ide cemerlang. Dia pun berpura-pura marah di depannya si Farun. Dia bilang, somplak tuh orang ya. Tuh cewek mau nikah sama si Prasad, tapi bapaknya yang kejam malah menolaknya dengan mentah-mentah. Kasihan Prasad ya. Kepancing sama omongannya si Fengki, Farun, Kisor, dan si Harika pun malah langsung kena jebakan Batman. Farun pun langsung gaplokin tuh bapak-bapak sampai jontor. Kampretnya, pas gak sengaja Harika nabrak si Sonal, ini mbak-mbak pulen malah langsung jatuh cinta sama si Harika. Ambiar gak nih? Setelah tahu kalau ini semua adalah salah paham, Fengki pun langsung keluar sebagai pahlawan. Alhasil si Fengki jadi diemut sama si Prasad. Nggak terima dikerjain, Farun pun pengen balas dendam. Dia pun berpura-pura nyolong buku hariannya si Prasad. Mereka juga berpura-pura kalau si Prasad itu pengen minum ciu bareng anaknya sambil joget-joget gendal-gendul. Alhasil Fengki yang kena jebakan Batman langsung membawakan ciu dan langsung joget-joget sama mbak-mbak gendal-gendul. Sedangkan di lain sisi, si Sonal malah beneran kesengsem sama si Harika. Melihat tarian erotis itu, jelas aja si Prasad marah-marah lah. Udah tuwir tapi masih disuguhin KFC dada paha. Intinya si Prasad mulai ragu kalau semua di sini cuman penipu. Nah di lain sisi diperlihatkan kalau si Satya malah menjual berliannya dengan cara ketengan. Satu berlian cuman dihargain 500 rupiah. Nggak cuman itu, Satya juga nawarin berlian itu ke Chandra. Ya ini orang-orang jamban pun langsung diusir lah. Kembali lagi ke istana, diperlihatkan bocil anaknya si Raju stop gara-gara ada telepon masuk. Rupanya itu dari si Chandra. Dia minta uang dan berliannya dikembalikan, kalau enggak semua akan dibunuh. Karena bingung, mereka pun malah keceplosan kalau mereka itu lagi pengen ngibulin konglomerat tajir. Sialnya pembicaraan itu malah didengar sama si Sonal. Namun Sonal nggak peduli soal itu. Dia nggak akan bilang karena dia mencintai salah satu dari mereka. Dan orang itu, ceng-ceng, adalah si Harika. Ya ini cewek-cewek langsung pada step lah. Sonal juga bilang kalau Harika itu adalah cowok paling maco yang pernah dia kenal. Dia pengen punya anak 11 dari si Harika. Pokoknya setiap hari harus main kuda-kudaan. Kecet-kecet lagi dong. Karena nggak mau dilaporin ke Prasad, ya udah deh, Harika pun mau nggak mau kudu joget sama si Sonal. Yes, joget gendal-gendel dulu. Keesokan harinya, Prasad pun pengen cepat menyudahi semua ini. Dia pun memerintahkan Sarma untuk membuat ujian yang hanya bisa dimenangkan oleh putra yang asli. Singkat cerita, para penipu ini pun disuruh melakukan kesukaan tuan muda dulu pada saat masih kecil. Mereka mikir, alah paling cuman apaan ini ujiannya, simple, wedus, banteng. Jadi matador dong.
Tapi ini kok lebih mirip kayak sapi ya daripada banteng. Adalah intinya sih mereka semua itu harus bisa menjinakkan tuh sapi. Jelas aja semua pun langsung pada jiper. Tapi Kisor malah sotoy. Dia ngerasa kalau aktor sehebat dia bisa menjinakkan tuh sapi dengan mudah. Nggak pakai lama, dia pun langsung ngeluarin jurus rolling. Bambang, ini sapi toh ya Bambang, bukan ular kobra. Emangnya film Nagin apa ya? Ya orang ini langsung diseruduk jengkelit lah. Nah yang kedua adalah si Varun. Dia pun pakai cara ngasih pisang. Penjaga sapi bilang kalau tuh sapi doyan bener sama si pisang. Tapi lah harusnya tuh dikupas dulu kulitnya. Ya si Varun pun langsung disundul sampai langit lah. Nah yang ketiga adalah si Harika. Keluarganya bilang Harika itu harus menggunakan jurus jari dewa. Nggak pakai lama, tuh sapi pun dielus-elus pakai balsem. Ya langsung digajel congornya lah ini cewek. Nah yang terakhir adalah si Fengki. Cara pertama dia pakai jurus abab. Karena cara itu nggak berhasil, Fengki pun pakai jurus ultimate-nya. Sambil mewek, Fengki pun malah curhat. Pokoknya curhat yang bikin nyesek. Bangkainya, tuh sapi malah ikutan mewek. Ya si Fengki langsung menang lah. Tapi ujian belum selesai. Ujian kedua, mereka semua ditaburin bubuk cabai dan dijus tangannya pakai besi panas. Ujian ketiga, mereka pun harus berjalan di bara api. Ujian keempat, mereka harus bubuk siang di atas balok es. Karena belum ada yang mau menyerah, Prasad pun akhirnya bilang dia akan menentukan ujian terakhir. Hanya anaknya lah yang bisa menyelesaikan ujian ini. Prasad bilang kalau dulu itu dia membangun JK Corporation dari sebuah toko mainan kecil. Sekarang JK Toys itu sedang merugi. Siapa saja yang bisa membuat JK Toys cuan lagi, maka itu adalah anaknya. Karena ujian akhir ini nggak ngotak susahnya, mereka pun berunding, mending mereka bekerja sama. Nanti pilih salah satu dari mereka untuk dijadiin anaknya si Prasad dan uangnya dibagi rata. Karena nggak punya pilihan lain, ya udah deh mereka pun sepakat. Daripada modar dibunuh sama si Chandra. Tapi gimana ya caranya agar tuh perusahaan mainan bisa cuan lagi? Nggak boleh gitu sama papa adik-adik. Main sambit aja. Tapi karena disambit itu, Raju pun malah punya ide. Mereka itu harus bisa membuat mainan yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari HP. Singkat cerita, setelah melakukan riset dan percobaan berhari-hari, mereka pun berhasil membuat boneka dengan tokoh film terkenal. Boneka itu juga dimasukin layar LCD. Tapi pas sudah menyala 20 menit, itu layar akan mati sendiri dan tuh boneka akan menyuruh anak-anak untuk belajar. Logikanya anak-anak akan lebih nurut ke boneka kesayangan mereka daripada orang tuanya. Alhasil di percobaan pertama, tuh anak-anaknya si Raju yang sakau HP langsung nurut sama boneka dan langsung belajar. Hebatnya, boneka itu laris manis di pasaran, bahkan dibuat versi-versi yang lain. Dari awalnya JK Toys yang merugi, sekarang menjadi perusahaan tersukses di JK Corporation. Karena pencapaian itulah, joget dulu. Yalah Mbak Puja Hej. Ya nggak doyan joget kendal-kendul silahkan di skip. Beberapa hari kemudian, para penipu pun menemui si Prasad. Mereka menunjuk si Varun sebagai anak dari si Prasad. Tapi tiba-tiba Prasad malah ketawa. Rupanya dari awal Prasad udah tahu kalau mereka itu cuma penipu semua. Rupanya si Prasad nggak pernah kehilangan anaknya pas 10 tahun. Nyatanya anaknya telah meninggal. Prasad menceritakan, dulu pas dia merintis pabrik mainan, anak yang bernama Toyib itu pengen menggunakan cara pintas biar cepat sukses. Karena Prasad nggak setuju dengan jalur pintas, mereka pun bertengkar dan Toyib pun memutuskan keluar dari rumah. Beberapa tahun kemudian, usaha Toyib pun malah jadi sukses besar. Dalam beberapa tahun perusahaannya go internasional. Toyib juga nggak lupa ngasih tahu babenya kalau caranya itu emang paling benar. Tapi itu cuma bertahan sebentar. Tak lama setelah itu, semua kecurangan Toyib pun terbongkar. Karena perusahaannya bangkrut dan dikejar-kejar polisi, Toyib dan keluarganya pun memutuskan untuk bundir. Untungnya cucu Prasad berhasil selamat, dan anak itu adalah anak yang diselamatkan para cecunguk kemarin. Ketika Prasad ingin berterima kasih ke para penipu ini, dia pun melihat kalau para penipu ini sedang dibutakan oleh keserakahan dan ketamakan. Prasad nggak mau ngebantu mereka dengan uang. Yang dibutuhkan mereka itu adalah hidup baru. Hidup yang berarti agar mereka nggak males dan pengen berusaha di atas kaki sendiri. Maka dari itu, Prasad pun merancang semua skenario ini. Buktinya, kalau mereka berusaha, pabrik yang merugi berubah jadi pabrik yang paling untung. Intinya sih, Prasad akan menyerahkan JK Toys ke para cecere ini untuk dikelola. Mendengar itu semua, mereka pun langsung makjleb.
Nah, di sini mereka pun menolak tawarannya si Prasad karena mereka udah sadar. Tapi jangan kira filmnya udah selesai ya. Nah, pas pada mau pamit, Sonal pun bilang ke keluarganya si Mangan, walaupun Harika nggak dapat warisan, tapi Sonal tetap aja mau sama dia kok. Santai aja, aku itu tajir banget loh. Tapi Sonal langsung lemes pas ngeliat kalau si Harika itu adalah cewek manis pulen sama kayak dia. Iyalah, nggak lama kemudian Sherma pun keluar dengan panik. Dia bilang kalau si Prasad itu diculik sama si Ketu, Kitu, dan Kitil. Karena udah menganggap Prasad sebagai ayah mereka, semua cecere ini pun datang untuk menyelamatkan si Prasad. Karena cecere datang rombongan, 3 serangkai pun juga memanggil preman-preman dari segala penjuru negeri. Ada yang dari Kerala, ada yang dari Tamil, ada yang dari Kanada, dari Bihar, dan gak lupa dari Korea juga dong. Walaupun pakai topeng, tangannya masih aja kelihatan keling itu, bos. Kambingnya para cecere itu malah menyabotase para preman-preman itu pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Alhasil 3 serangkai dan para preman itu pun malah bentrok. Kambingnya pas mau kabur, mereka malah main jepit-jepitan koper. Ini lagi Satya ngapain di sini toh? Chandra ikutan nongol juga. Alah, ini Rambo pala malah ikutan jedul. Adalah intinya perang. Sompretnya 3 serangkai malah ketancap tombak sampai bolong. Apakah mereka mati? Oh, tentu tidak, namanya juga film komedi. Di lain sisi, Raju juga bilang ke Chandra kalau uangnya itu ditaruh di mobil dengan catatan ini uang asli dan berlian asli. Ya, si Satya langsung kena mentalnya lah karena dia udah jual semua berlian dan uang itu dengan harga murah. Nah, di lain tempat diperlihatkan kalau si Rocky dan si Babu harus melawan keluarga Mangan. Karena nggak terima para cewek-cewek disakiti, Babe Botak pun langsung mengeluarkan amarahnya yang terpendam selama 30 tahun hidup sama cewek-cewek nyebelin ini. Nah, di lain sisi juga diperlihatkan kalau si Kisor ketemu sama guru dramanya yang lagi main perang rampok-rampokan. Nah, pas si Farun dan si Fengki diserang preman, Fengki pun masuk ke bilik. Tiba-tiba semua preman itu pun langsung pada mental. Jeng-jeng, Fengki pun berubah jadi jagoan coy. Fengki pun bilang, ini peran di film terbarunya, tapi belum muncul di bioskop, sekalian buat promosi. Karena nggak mau kalah sama si Fengki, Farun pun juga masuk ke dalam bilik. Dan jeng-jeng, dia pun berubah jadi bodyguard beringas. Kalau ini Om udah reka filmnya nih, judulnya Arjuna, linknya udah Om taruh di deskripsi. Atau kalian bisa klik nanti di akhir film. Melihat 2 orang koplak ini gelut, Rocky dan yang lain pun langsung pada jiper. Aduh, capek juga ya. Tak lama kemudian, seperti biasa, polisi India pun datang pas sudah mau selesai. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diceritakan kalau si Satya itu sekarang udah jadi anggota DPR. Gara-gara dia jual berlian dengan harga murah, banyak orang yang memilih dia di pemilu. Dan sekarang Chandra yang dipecat dari kepolisian harus jadi pengawalnya si Satya. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Panjang bener ya Om cuap-cuap. Semoga kalian suka ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi dan biar milatihin.